Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Austin Septidi Maharani dari program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video ini, saya akan membahas kasus yang sedang mengguncangkan kita semua, yaitu seorang guru agama yang melakukan pelecehan seksual terhadap 7 orang anak di Tangerang. Nah, kita akan menggali apa aja sih dampak yang ditimbulkannya serta pentingnya tindakan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual tersebut. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menampilkan sebuah cuplikan videonya terlebih dahulu. Oke, pemirsa, kepolisian Resort Metro Tangerang Kota menangkap seorang guru ngaji di wilayah Kota Tangerang, Banten setelah dilaporkan mencabuli 7 muridnya yang masih di bawah umur. Tersangka M ditangkap setelah dilaporkan orang tua dari muridnya yang tidak terima atas perlakuan tersangka, yakni melakukan pencabulan yang ternyata telah dilakukannya sejak tahun 2022 lalu. Korban bahkan mencapai 7 orang, pemirsa, yang berusia 8 hingga 10 tahun. Barang bukti yang disita polisi meliputi pakaian dari tersangka dan juga korban tentunya yang dipakai saat tindakan pencabulan terjadi. Atas perbuatan tersangka inilah kepolisian kemudian menjeratnya dengan pasal tentang pencabulan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada awalnya diketahui korban dari inisial M itu ada 3 orang. Nah, kemudian bertambah menjadi 7 orang. Anak-anak korban pelecehan itu berusia 8-10 tahun. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengaku memasukkan tangannya ke dalam rok dan meraba alat vital korban. Tidak hanya itu, pelaku juga meraba dada dan paha korban. Barang bukti yang disita yakni pakaian korban dan pakaian pelaku serta hasil visum. Pada kasus ini menciptakan kejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam di masyarakat. Pasalnya, seorang guru agama, sosok yang seharusnya memberikan pendidikan moral dan spiritual kepada anak-anak, justru terlibat pada tindakan yang sangat tidak pantas atau sangat tidak senonoh. Kasus ini mengingatkan kita bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita. Dampak yang mungkin terjadi dari kasus pelecehan seksual ini terhadap anak-anak sangatlah serius dan berkelanjutan. Pasalnya, anak-anak yang menjadi korban dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam, merusak kepercayaan dirinya, dan mengganggu perkembangan sosial dan emosional mereka sendiri. Dalam kasus ini, 7 anak harus menghadapi dampak yang mungkin akan membayangi kehidupan mereka selamanya. Dari kasus ini, menegaskan betapa pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan saja, tetapi kita juga harus tanggung jawab sebagai individu dan masyarakat. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya melindungi anak-anak, mendukung mereka untuk berbicara, dan memberikan pendidikan yang tepat tentang batasan pribadi dan cara melaporkan kejadian yang tidak pantas tersebut. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual sangatlah penting. Dalam kasus ini, pelaku harus dihadapkan pada konsekuensi hukum yang setimpal dengan tindakan kejinya itu. Selain itu, sistem peradilan juga harus memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Untuk mempertanggungjawabkannya, Saudara M atau inisial M diancam pasal 76, junto pasal 81, pasal 76E, pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukum penjara selama 15 tahun.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus ini yaitu kasus seorang guru agama yang melakukan pelecehan seksual terhadap 7 anak di Tangerang mengguncangkan kita semua. Dampak terhadap anak-anak korban sangatlah serius dan berkelanjutan. Kita harus bersama-sama berperan aktif dalam melindungi anak-anak kita dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Perlindungan anak harus menjadi prioritas kita sebagai masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab. Saya harap dari kasus ini dapat memicu diskusi dan tindakan yang lebih lanjut dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan. Mari kita bersama-sama berupaya menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak kita sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh cinta, hormat, dan kesetaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.